Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Dwi Ramadhani, NPM 2551183 dari kelas 1 HPB. Pada tugas akhir semester mata kuliah ilmu negara, saya akan memaparkan materi terkait tema analisis praktik kenegaraan China. Dalam studi ilmu negara, kita pasti mempelajari konsep dasar mengenai negara seperti asal mula negara, tujuan negara, bentuk pemerintahan, susunan negara, sistem pemerintahan, serta prinsip-prinsip yang membangun struktur kekuasaan. Melalui tugas ini, saya mencoba menghubungkan konsep-konsep teoretis tersebut dengan kondisi nyata yang terjadi di Republik Rakyat Cina. Pembahasan ini akan menyoroti bagaimana Cina menerapkan bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan satu partai, struktur lembaga-lembaga negara, serta bagaimana kekuasaan dijalankan dalam praktik. Selain itu, saya juga akan menjelaskan konsekuensi logis dari praktik kenegaraan tersebut terhadap stabilitas politik, pembangunan ekonomi, hingga kehidupan masyarakatnya. Dengan analisis ini, saya berharap materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori ilmu negara terimplementasi dan dalam suatu negara modern seperti China. Mari kita mulai membedah terkait kenegaraan China. Yang pertama itu adalah asal mula negara China. Republik Rakyat Tiongkok memiliki sejarah panjang yang berawal dari peradaban kuno dan sistem kekaisaran yang berlangsung lebih dari 2000 tahun. Kekaisaran China runtuh pada tahun 1911, kemudian digantikan oleh era republik yang tidak stabil akibat perang saudara, kolonisasi Jepang, dan konflik antar kelompok politik. Puncak perubahan terjadi pada tahun 1949 ketika Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) setelah kemenangan Partai Komunis Tiongkok (PKT) atas kaum nasionalis. Sejak itu, eksistensi negara China berakar kuat pada ideologi komunis kepemimpinan tunggal (PKT) serta legitimitas yang dibangun melalui stabilitas pembangunan ekonomi dan nasionalis. Mari kita membahas struktur kekuasaan di China. Struktur kenegaraan China tidak memisahkan kekuasaan seperti demokrasi liberal. Semua lembaga negara pada prinsipnya tunduk kepada PKT. Struktur utamanya meliputi yang pertama, Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus sekretaris jenderal PKT, pemimpin paling kuat saat ini adalah Xi Jinping. Dan yang B, Presiden Kepala Negara, lebih banyak menjalankan fungsi simbolik dan diplomatik. Namun, karena dijabat oleh Sekjen PKT, kekuasaannya menjadi sangat besar. Yang C, Dewan Negara dipimpin oleh Perdana Menteri yang dimana menjalankan pemerintah sehari-hari. Dan yang D, Kongres Rakyat Nasional, yaitu NPC, yang dimana lembaga legislatif tertinggi secara formal membuat undang-undang, tetapi keputusan sebenarnya ditentukan oleh PKT. Dan yang terakhir, Mahkamah Rakyat Tertinggi, bagian dari struktur peradilan tidak independen, berada di bawah kendali negara dan partai. Struktur ini menunjukkan bahwa China tidak menerapkan pemisahan kekuasaan trias politika. Semua fungsi negara tersentralisasi dan dikendalikan melalui hierarki partai. Konsekuensi logis dari praktik kenegaraan China, beberapa konsekuensi yang muncul dari sistem dan praktik kenegaraan tersebut adalah konsekuensi positifnya, yaitu kebijakan pembangunan berjalan cepat seperti pembangunan infrastruktur, teknologi, dan ekonomi. Contohnya nih ya, proyek kereta cepat dan kota industri dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa banyak perdebatan. Dan yang kedua, stabilitas politik tinggi karena tidak adanya kompetisi politik antai partai, maaf ya teman-teman, dan yaitu cocok untuk negara berpenduduk besar seperti China. Dan yang ketiga, efisiensi dalam pengambilan keputusan karena tidak perlu melewati proses legislatif yang panjang. Dan konsekuensi negatifnya, yang pertama, hak politik masyarakat terbatas, terutama dalam memilih pemimpin secara langsung. Dan yang kedua, kontrol media dan sensor ketat, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat. Contoh, internet di China dibatasi melalui Great Firewall. Dan yang ketiga, potensi penyalahgunaan kekuasaan karena pusat kekuasaan sangat dominan dan minim posisi. Contohnya sebagai analisis umum ya, sentralisasi kekuasaan menciptakan stabilitas nasional dan kemajuan ekonomi, tetapi mengurangi ruang demokrasi dan kebebasan sipil. Berdasarkan pembahasan mengenai praktik kenegaraan China, dapat disimpulkan bahwa China adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik sosialis yang sangat terpusat dan dikendalikan oleh Partai Komunis China, yaitu SPC.
Dalam perspektif ilmu negara, SPC menjadi sumber legitimasi tertinggi yang mengatur pemerintahan, kebijakan, dan sistem politik. Sejarah perkembangan China dari era dinasti hingga berdirinya Republik Rakyat Cina pada 1949 menunjukkan proses panjang menuju model negara modern yang stabil dan terorganisir. Bentuk negara unitaris serta sistem politik partai tunggal yang menghasilkan stabilitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, praktik kenegaraan China menggambarkan penerapan teori ilmu negara dalam bentuk sentralisasi kekuasaan, legitimasi politik yang kuat, serta pengaturan masyarakat yang terstruktur. Demikian analisis singkat mengenai praktik kenegaraan China. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.